Halo Zero Code semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini di video hari ketiga untuk menyelesaikan tantangan coding challenge tentang mengerjakan soal-soal ataupun latihan-latihan yang ada di website Code Wars. Dan di sini kita masih pakai atau mengerjakan dari bahasa JavaScript yang tingkat kesusahannya yang paling mudah aja 8Q ya. Tapi kita ingat ya, suatu hari nanti kita pasti bisa mengerjakan yang level-level lebih tinggi seperti 1Q, 2Q, 3Q, 4Q. Ingat, kita harus bisa. Kita percaya proses saja. Oke, kita langsung saja. Kita sort banyak ke popularity yang paling populer aja. Language-nya, ntar kita tunggu reload dulu ini. Language-nya tentu saja JavaScript. Proof benar. I have no complete. 8Q, bukan? Ada 1Q kita pasti bisa guys. Kita selectnya fundamental. Oke, fundamental. Apa ada nggak kira-kira? Oh ada. Wah ini lumayan banyak nih fundamental. Ini kita yang dulu return negatif. Kita langsung coba. Set. In the simple assignment, you are given a number and have to make it negative. But maybe the number is already negative. Example. Jadi ada sebuah, kita di practice ya. Ada sebuah contoh assignment atau inputan yang diberikan sebuah angka dan have to make dan jadikan sebuah harus jadi negatif gitu angkanya itu. Bisa masuknya itu angka positif jadi negatif harusnya. But maybe the number is already negative. Tapi mungkin angkanya juga udah negatif. Gimana tuh? Kalau misalnya negatif ya negatif berarti. Kalau di contoh sih berarti dari negatif masih negatif, dari positif ke negatif. Dari 0, oh kalau 0 masih 0. Nah, kalau misal 0, tetap aja ini kan masih positif ya. Lebih dari 0 itu pasti positif. Walaupun 0,1 pun masih positif itu. 0,01 pun masih positif. Karena lebih dari 0. Notice the number can be negative can be negative already, in which case no case is required. 0 is not checked for any specific sign. Negative zeros make no mathematical sense. Intinya mungkin angka juga bisa jadi negatif dulu, in which case no change is required. Nggak ada syaratan gitu. Zero is not checked. Oke lah, aman. Yuk kita coba langsung solution. Ya nggak bisa dong, kita nggak bisa solution ya. Tuh, ke train langsung. Oke, kita train. Ada namanya function make negative. Oke, kita langsung saja ya. Jadi mungkin kita tahu aja kalau misalnya negatifin tinggal gimana ya? Tinggal mungkin kalau kita pikir kasaran dulu. Jika 0 jadi 0, jika positif jadi minus. Simple sih. Berarti gini. Simpelnya. Kita cara barbar dulu ya. Ingat dari video pertama kan 2. Dari pertama 2 saya tuh sering ulas ya. Kalian bisa cek aja. If berarti apa? If apa sih? If 6 sama dengan 0 atau 0, dia akan return 0. Pastinya kita koma aja. Else if, oh di sini saya lupa. Saya kebiasaan pakai golang. Walaupun ya maksudnya saya juga masih belajar golang ya. Kebiasa aja. Saya juga lagi belajar golang. Else if 6 kurang dari 0, enggak, kita lebih dari 0, kita kan returnnya apa? Jadinya tuh return ya, ini bisa variasi sih. Return bisa kalian gini. Udah, ini juga bisa. Jadi ketika kalian masuknya 1, yaudah min 1 jadi. Gitu. Atau mungkin kalian bisa pakai 6 dikali min 1. Ya enggak? Misal 0 kali min 1 min 0. Enggak, ini nggak usah ini.
min 1 misal. Min 1 kali min 1, 1. Iya kan? Min 2 kali min 1 plus 2. Ayo kita cek aja ya. Kita coba pakai cara ini dulu. Terus else-nya, ya udah, else-nya kita nggak usah mikir-mikir, kita tinggal 6 aja. Karena kan kalau kata kalau dia kan ngecek untuk nolnya, kita return 0. Ngecek negatif, ngecek positifnya akan jadi negatif. Kalau misalnya negatif, berarti kan selain dari 0 lalu positif itu kan nanti negatif kan, ya udah return aja langsung negatif, nggak usah jadiin apa-apa lagi. Oke lah, gitu kan, simple kan, udah. Nah kita semua tes aja, jebret, bakal jadi sending request. Oh yes, jadi kita coba pakai cara yang tadi min 0. Apakah jadi juga? Jadi juga ya kan. Oke, kita mungkin bisa simpelin lagi kode ini atau mungkin lebih kita kompleksin lagi deh. Kita mau mungkin gini. Ketika if kita ngecek juga nih, kita mau ngecek juga apa namanya? Ngecek juga dari tipe datanya. If type type of 6 sama dengan number tidak sama dengan, berarti di sini tidak sama dengan number. Misal di sini console bukan console dong, return not a number. Nah di sini udah simple kan? Ya sih bisa kecek kok. Apa nih? Kita coba catat lagi. Apa nih? Ada else if 6 lebih dari 0. Oh ini salah. Ini harusnya gini. Ya sip. Tes. Oke sip. Jadi simple kan? Nah kita coba lebih bikin clean-nya lagi. Kita mungkin versi clean ini aja deh, yang cuma satu kondisi ya. Sebenarnya bisa satu kondisi nih. Kita bisa pakai gini dong. Di sini kita langsung return pakai ternary ya. Jadi mungkin kita gimana ya? Berarti gimana ya? Ketika 6-nya kurang dari 0, itu akan jadi 0 sendiri. Kok jadi 0 sendiri sih? Jika kurang dari 0, kondisi maka 6 tersebut mungkin 0 sendiri. Namun else-nya kita jadi minum. Bentar, kalau kita inputnya 0, itu masuk kemana? Bentar, ini kan kita sebenarnya ada 2 kondisi doang kan berarti. Tapi emang sih 0 itu nggak require katanya, ya nggak sih di soal tadi? 0 is not checked for any specific sign. Berarti emang nggak dicek ya kayak gini tuh. Coba ini. 0 tidak dicantum untuk data tertentu. Angka 0 negatif tidak masuk akal secara matematis. Berarti emang kayaknya walaupun jadi negatif ya kayaknya nggak dicek. Coba. Jadi kan? Ya, jadi. Nah, berarti kayak gitu juga bisa sebenarnya. Atau nih guys, atau lagi. Karena kita tahu bahwa tadi itu kita ya ataupun sadar bahwa 0 itu jadi dicek. Kita bisa nih pakainya namanya ini. Dari kalau saya sebutnya ini sih. Kayak gini tuh kayak berarti ya. Fungsi tambahan gitu atau tools dari JavaScript. Kalian mungkin udah belajar namanya math ya. Math itu seperti bawaan library ataupun tools dari JavaScript untuk ya ngitung-ngitung angka gitu, misalnya sin costan itu kan ada math.sin, math.cos gitu-gitu. Nah, kita bisa pakai namanya math.apps. Apps itu apa? Apps itu bukan perut ya, bukan, tapi absolute. Tapi dia kayak yang setahu saya baca itu pas dulu, itu kayak ngitungnya kayak koordinat gitu. Misal ya pokoknya ini kayak modern gitu. Jadi intinya gini, ketika misal ada minus 5, jarak dari 0 sampai minus 5 itu kan ada 5 ya, berarti jadi 5 gitu loh. Simpelnya gitu. Jadi kayak nge-convert aja jadi ya udah ngitung jaraknya doang. Makanya jadi plus gitu. Nah, tapi kita tahu
kita tulis 6 bahwa kita kan jadi minus ya. Ya udah, giniin aja jadi minus tes. Ya kan? Tes. Sama, kenapa? Kita udah nggak mikirin zero ya. Jadi karena kenapa? Karena kalau zero 0 itu bakal ke tesnya minus dia. Harusnya iya minus. Misal kita masukin satu itu di absolut ya udah 1. Ya kan? Jadi 1 ini jadi minus. Kalau misal minus, ya minus kali minus berapa? Ya plus kan? Simple. Tapi kalau misal zero itu kan nggak dicek. Nah, 0 kali misal ini kan 0 kan pasti 0 kali minus 1. 0 atau 0 kali min 0 kan? Plus kali min 0. Cuma karena di sini zero itu tidak dicek, kita bisa pakai fungsi ini sebenarnya. Bisa. Atau kita bisa pakai gini, cons make negatif. Negatif sama dengan 6. Lalu kayak gini, langsung min math.apps 6. Apakah bisa? Apakah bisa adik-adik? Saya juga tidak tahu. Ya, bisa dong. Ini namanya pakai row function. Oke. Saya ready banget ini. Oke, mungkin kita bisa pakai ini nih. Cuma kita juga bisa kompleks lagi. Ya kayak tadi, tapi minusnya kita kalau mau kompleks itu, minusnya kita mau minusnya kalau kita mau kompleks itu ya tadi harus pakai if banyak gitu loh. Jadi ya kayak tadi misal jadi ya udah segini cukup gitu loh. Tapi ya minusnya nggak bisa simple gitu loh. Kalau sebelah kan tadi kayak gini nih. Ini sebentar ya. Kan ketika nomor dari 0 jadi minus. Kalau misal kurang dari 0 jadi sendiri ya. Saya tadi kepikiran gini. If kurang dari 0 itu akan return gini. Return 6-nya sendiri. Iya. Kenapa tadi kita itu bisa ya? Saya agak bingung nih. Kenapa saya bingung nih? Kenapa tadi di sini nggak ada? Jadi oke, ini tes udah. Cek ya. Tem. Minus 9. Tuh kan? Jadi ketika sebenarnya tadi itu perlu kayak gini. Ya nggak sih? Coba tes. Attempt. Nah, iya. Dia nggak bakal, makanya saya bingung. Di tes itu emang ya seperti ini doang. Cuma ketika dia beda itu mana gitu loh kan. Pasti salah. Saya juga ngeh gitu. Udah sih. Ini nggak ada lagi. Ya, kita cek kondisi. Udah, kita langsung time aja. Submit. Kalau misalnya komen gitu ke submit juga nggak ya? Nggak tahu. Masih loading. Kita coba react lagi ya. Kayak kemarin barangkali. Nah, ini ada yang pakai math apps kan? Jadi ada absolute gitu, absolute. Ini pakai simpelnya tuh. Ya, prototipe pakai yang simple tuh. Return 6 tuh. Kan udah kayak gini doang. Kita yang kebanyakan. Nah, ini juga di nama banyak nih. Nama sama dengan 0. Wah, ini yang kemarin. Ini udah sosok yang kayak kemarin nih. Ini udah kita skip aja, skip. Oke, mungkin berarti di video ketiga atau hari ketiga challenge coding sudah selesai dan sukses. Kita sekarang udah ada berapa? 7. Masih di 8 ya. Mantap. Nah, dia sudah masuk juga di clan web programming Unpas. Mantap. Oke, terima kasih buat para Zero Code semuanya sudah menonton sampai habis. Jangan lupa belajar, terus berarti semangat. Terima kasih.